podcast di balik layar. Di episode kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani temanku Hera. Hai, Hai Hera, apa kabarnya? baik banget hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang hampir nggak pernah lepas dari kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu sosial media. Mulai dari pengalaman pribadi, dampak positif dan negatifnya, sampai bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak. So, langsung aja kita mulai obrolannya. Oke. Jadi Hera, pertama-tama aku mau tanya nih. Iya boleh. Kamu nih pertama kali kenal media sosial kapan? Aku kenal media sosial itu waktu SMP kelas 9 pas pertama kali punya HP. Jadi aku udah tahu tuh pertama kali aku tuh bikin akun Instagram. Langsung Instagram ya? Iya. Nggak Facebook dulu? Oh iya, Facebook dulu nggak sih? Facebook dulu kan? Iya, dulu Kita. Facebook dulu. Terus waktu jamet-jametnya itu habis itu baru Instagram. Karena Instagram tuh dulu waktu SMP kan viral banget Viral, kan. iya. Sebelum Facebook tuh. Sesudah Facebook itu. Kalau aku pertama kali kenal media sosial juga pas SMP sih. Awalnya Iya. cuma buat seru-seruan aja, upload Iya. foto gitu-gitu. Kakak ada foto nggak yang pakai kamera deh ya? Ada, terus ada foto gini. Gini. Iya, itu Pakai filter-filter Iya, jamet benar. gitu ya kan? itu kayak hiburan banget sih emang. Mm-mm. Kalau kita lihat zaman dulu jadi dulu aku pernah sejaman Malu ini, banget, iya. malu banget. Akunnya masih nggak? Masih. Aku juga masih. Apalagi Malu di Instagram banget. juga banyak Iya. kayak gitu kan. Mm-mm. Terus Iya. selanjutnya aku mau tanya nih, kalau menurut kamu di media sosial zaman sekarang tuh beda nggak sih sama yang dulu? Beda sih Kak, karena dulu tuh sosial media tuh buat happy-happyan aja. Jadi orang tuh bisa posting sesuka mungkin ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh orang mikirnya kalau posting sesuka mungkin itu jamet ya, atau alay, atau jadi orang tuh lebih susah untuk berekspresi, nggak seperti dulu yang bebas berekspresi. Gitu sih menurut aku. Bener sih, dulu emang Mm-mm. lebih sederhana, kayak kita Iya. kemana aja posting Mm-mm. sesuka hati. Zaman Happy-happyan aja gitu. Zaman sekarang posting dikit diomongin. Ih alay ya, dikit-dikit posting seperti Bener. itu sekarang. jadi lebih milih-milih Mm-mm. kalau mau posting. Betul. Sekarang lebih mikirin fits doang, estetik Iya, doang. apalagi Gen Z ya kan, Iya, estetik Gen Z. parah. Yang penting Iya, estetik. betul estetik. Harus estetik, kalau Iya, enggak wajib. kayak jadi beda sama yang lain. Betul. Musiknya juga harus yang tren, apalah Iya, semuanya iya, itu. semuanya ngikutin tren emang. Benar. Terus kalau menurutmu tuh media sosial mencerminkan diri asli kamu nggak sih? Betul, menurutku medsos itu mencerminkan bagaimana kamu yang suka posting, mungkin suka posting happy atau sedih, postingan ulang kamu juga happy atau sedih, terus kamu biasanya posting itu dengan penampilan itu kayak gimana, terus mungkin bisa juga menunjukin personal branding kamu tuh seperti apa. Tapi banyak orang tuh cuman menampilkan sisi terbaiknya doang di feeds, di Iya story ya, gitu. betul. Mungkin itu karena cerminan doang ya, atau personal branding mereka. Iya, bener. Kalau mereka posting jeleknya ya nggak mungkin juga. Iya. Manusia kan pasti pengennya yang terbaik di mata orang ya. Mungkin Paling seperti posting itu. jeleknya di second account. Second Kalau account Gen ya. Z pasti berteman baik sama Nah, second account. betul. Jadi emang kadang kita emang lebih sibuk membangun Iya. citra online daripada citra yang di dunia nyata jadinya. Betul. Di online kita akrab, tapi di nyata kita ngobrol Berjalan, sapa aja iya, jalannya. bener. Betul. Terus menurut kamu nih, dampak positif terbesar dari media sosial tuh apa? Dampak positif sekarang itu bisa cari cuan sih Kak dari sosmed itu, jualan online atau ikut join affiliate TikTok, itu bisa memberikan dampak positif di zaman sekarang. Jadi orang itu nggak cuma buat boros-borosin wifi atau kota ya, buang-buang uang buat itu, tapi kita juga bisa dapat cuan dari itu. Bener. Kalau kamu berarti udah coba-coba join gitu ya, cari cuan dari online. Iya pernah sih. Keren banget. Iya. Berarti usaha juga kan online ya? Iya di Jualan. online nih, iya jualan, kita bisa posting di IG, di WA atau di mana gitu. Terus kalau misal sebagai mahasiswa nih,
kamu tuh paling sering pakai apa buat cari-cari tugas, referensi tugas, info gitu? Black box AI, ChatGPT. ChatGPT itu andalan banget sih, apalagi sekarang udah akrab sama ChatGPT. Iya, udah berteman. Iya lagi, dia Sampai udah tahu kenal, semuanya. iya, Iya, bener. aduh Sampai itu tahu ya. semua. Dua itu sih penting. Iya benar. Emang Kalau itu penting. mahasiswa. Iya. Kalau dampak negatifnya, jadi di sisi lain kan pasti ada dampak negatifnya. Menurut kamu Betul. negatifnya tuh apa? Kalau negatifnya mungkin kita jadi kecanduan sosmed ya kak, buat itu, buat melihat, terus kita tuh jadi orang yang kurang bersyukur. Mungkin kita lebih lihat orang itu, oh mereka bisa gini gini gini, kita harus juga bisa gini gini gini, sedangkan kemampuan kita baru segini gitu. Itu yang menurut aku dampak negatifnya itu. Jadi kita tuh selalu pengen punya rasa ingin gitu loh dari sosmed, karena ngelihat orang-orang. Bener sih, aku juga Iya. kalau lihat postingan Instagram temen suka insecure, kok Iya. dia bisa kesini, Iya, aku bisa kesini, kapan? iya. Kok cantik banget, kok bisa perawatan Iya betul, gitu. kalau bisa beli ini beli itu ya, bisa pakai outfit bagus, nongkrong. Aku juga pengen. Terus kadang orang tuh bisa juga maksain gitu, walaupun dirinya nggak bisa, terus maksain, itu juga menurut aku negatif sih Kak. Iya, karena terlalu ingin Iya, menjadi orang karena lain. terlalu ingin tuh, jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Iya. Jadi emang tekanan sosial Iya, di media betul. sosial nih banyak banget ya. Makanya nggak banyak itu Gen Z itu lebih milih low profile, nggak pasang profil, nggak pasang postingan, karena mungkin dia itu ya insecure dari itu semua. Iya. Termasuk aku. Postingan cuma satu Iya. itu karena insecure. Yang lain tuh postingannya emang di tempat yang bagus gitu-gitu. Aku ngeposting aja di rumah gitu. Iya, aku juga baru ingat aku lama nggak posting apa-apa. Iya, tapi Cuma bikin kayaknya SG random. kita harus mencoba Iya. jadi percaya diri gitu. Betul, apa adanya gitu. Gitu. Terus menurut kamu media sosial tuh bikin kita tuh makin dekat atau jauh sama teman, sama keluarga? Karena kan ada komunikasi jarak jauhnya bisa, cuman Iya. kalau dari hubungannya makin dekat atau jauh? Menurut aku makin deket sih, karena juga kadang kan di sosmed kita jadi tahu, oh ternyata adikku tuh suka kayak gini ya, oh adikku tuh bisa like postingan seperti ini ya gitu. Menurut aku bisa makin jauh, jadi kita bisa lebih mengenal, terus kita juga bisa dapet humor yang sama ya mungkin. Iya. Karena video meme gitu kadang kakakku juga sukain meme kayak gini, ternyata aku juga suka gitu, ternyata kita bisa nih buat jadiin jokes bareng gitu. Kirim saling kirim Gitu ya. bikin api di TikTok. Bikin api di TikTok. Menurut aku itu bisa sih jalin itu lebih dekat. Iya, bener. Jadi walaupun ada media sosial Mm-mm. itu, tapi tetap kualitas komunikasi interaksinya tetap dijaga, jadi Iya. seimbang ya. Betul. Terus kalau kamu ini mengatur penggunaan sosial media gimana nih? Kalau aku pribadi ini kayaknya 24/7 nggak bisa lepas dari media sosial. Sama ya. Sama sih kak. Kadang tuh kalau mau mandi buka TikTok dulu, malah kelepasan Kelepasan, 1 jam iya. scroll, nggak mandi. Terus mau makan itu harus buka itu sosmed. Aku tuh kalau makan tuh harus sambil scroll TikTok, kalau nggak harus lihat YouTube mini-pin. Iya, jadi emang kecanduan itu Iya, kan kita ya. iya betul secandu itu. Cuman emang harus membatasi. Mungkin ada, itulah fungsinya kita, ada kerja, kamu ada part time, Iya. terus ada kita tugas kuliah, itu memang bikin kita agak mengurangi, Iya, bisa mengurangi Iya. 24/7 kita penggunaan media Sosmed, sosial. iya. Gitu. Pegang HP. Iya, jadi nggak megang HP. Ini contohnya aku nggak pegang HP kan lagi bikin video. Iya, karena HP-nya di tripod. Gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya ini, kalau dari TikTok nih aku mau tanya sama kamu. Di TikTok ini kan biasa banyak kata-kata atau standar TikTok kalau orang bilang. Dari kamu itu menyikapinya gimana? Atau kamu jadi kayak aku juga pengen kayak gini, atau kamu emang menerima apa adanya? Kalau aku tetap aku saring sih kak, menurut aku yang cocok di real life-nya aku itu seperti apa. Jadi aku tuh nggak asal terima aja,
orang tuh punya standarnya kalau makan tuh harus kayak gini. Kalau menurut aku makan kayak seperti ini aja juga udah cukup kok, gini aja udah cukup. Jadi itu sesuai real life-nya aku aja, tetap aku saring. Jadi nggak semuanya yang dari sosmed itu harus apa ya, sesuai standar kita. Tapi kadang tuh apa yang ada di pikiran kita itu ada di sosmed, itu ada di TikTok. Jadi bukan standar TikTok, tapi yang di TikTok itu adalah pikiran kita. Iya, Kadang gitu kan. pas. Tapi nggak semuanya gitu, nggak semuanya. Berarti tetap disaring ya. Berarti Iya. sebenarnya kata-kata ih cewek ini tuh mandangnya dari standar TikTok tuh Mm-mm. sebenarnya nggak semua ya. Iya, betul. Tuh guys, berarti nggak semua, Semua. orang tuh harus ngikutin standar Dari TikTok. TikTok. Iya, Betul. sesuai real life-nya aja. Iya, jadi- sesuai kebutuhan kita Benar. gitu, porsi kita masing-masing gitu. Yang penting ada give and take juga, Mm-mm. kita saling memberi juga. Jadi nggak harus menuruti standar TikTok. Karena di TikTok pun high class semua. Iya. Beda-beda juga kita. Iya. Kadang kita nggak butuh ini di TikTok. Iya, ada dari ini. latar belakang orang kan juga beda-beda, lingkungannya beda, ekonominya beda. Jadi kita tuh kayak nggak usah semuanya harus mengikuti lah dari mereka gitu. Oke guys, jadi dari obrolan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang besar dalam kehidupan modern, yang memberikan banyak manfaat, tapi juga banyak memberikan tantangan atau masalah yang perlu disikapi secara bijak. Sebagai generasi digital, kita tidak bisa lepas dari media sosial, namun kita bisa belajar untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Baik, terima kasih Hera atas ceritanya hari ini, Iya, atas terima kasih. masukan, saran, dan kehidupan kamu ini yang diceritakan di podcast ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast di balik layar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.